Halo, balik lagi dengan channel saya, channel Imam Wajidi Santoso. Channel kita perbaikan perawatan mobil, terutama mobil Honda. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengisi air radiator setelah dilakukan pengurasan atau pembuangan ya. Jadi ada beberapa trik atau prosedur yang harus dilakukan, karena kalau kita habis ganti radiator seperti ini atau kalau kita mau kuras air radiator secara berkala, itu tidak langsung diisi dan ditutup. Itu ada prosedurnya untuk mengeluarkan angin atau yang dinamakan bleeding air radiator. Nah, contohnya seperti apa bleeding ini, disimak, jangan di skip, biar di mobil teman-teman tidak terjadi kebanyakan udara yang terperangkap di dalam saluran radiatornya. Ini yang sangat riskan sih untuk mobil-mobil yang lama, terutama Jazz GT3, terus CR-V RD4 generasi kedua. Itu kalau tidak di bleeding ini, habis dikuras sisa overheat. Kalau mobil baru-baru sih tidak seberapa, yang penting cadangannya dibanyakin sudah oke kalau mobil baru. Tapi ini prosedur untuk pengetahuan teman-teman, barangkali dilakukan di rumah biar lebih maksimal. Untuk kuras air radiator, sorry agak ngeblur, bentar. Di sini ada panduannya ya, berapa lama sekali sebenarnya. Kalau long life, oli long life itu dilakukan penggantian setiap 10 tahun 10 tahun atau 200.000 kilometer. Ini dari Honda ya yang long life. Kalau yang biasa itu dilakukan per yang biasa kalau tidak salah itu per 40.000 atau setiap 2 tahun sekali. Jadi tipenya ada dua tipe coolant itu. Tipe coolant tipe 1 ini yang biasa harganya kurang lebih 30.000, atau yang tipe 2 itu yang long life harganya 130.000. Ya, ini untuk teman-teman kalau mau kuras, ini mohon maaf lightingnya atau gambarnya agak kurang bagus karena malam hari, tak sempat-sempatkan buat konten karena belum pernah juga untuk ini. Untuk penggantian atau pengurasan air radiator dilakukan dari bawah mobil. Ini ada baut pembuangannya ya, sebelah sini kayak kupu-kupu ini ya. Ini tinggal diputar aja berlawanan dengan arah jarum jam, nanti dikasih bak seperti ini, dibuang ya, dibuang. Diusahakan kondisinya kalau bisa mesin kondisi dingin ya, biar dia tidak panas juga, safety juga. Tapi kondisi mesin panas juga tidak ada masalah sih sebenarnya, cuman kita tangannya takutnya melepuh gitu aja. Terus ini simulasi aja ya, untuk pengurasannya tidak saya praktekkan. Ini kan habis ganti radiator yang keluhan bocor overheat. Untuk kalau sudah terbuang semua, kita tinggal tutup lagi yang baut pembuangan kupu-kupu di bawah. Setelah itu kita isi dengan radiator. Pilihannya bisa pakai yang tipe 1 atau tipe 2. Kali ini pelanggannya minta yang tipe 2. Untuk kuras air radiator itu dibutuhkan sekitar 4-5 liter coolant ya, termasuk yang di cadangannya nanti, karena yang di cadangan juga kita buang. Mari mas, diisi mas. Untuk pengisian diusahakan itu jangan langsung, durasinya atau pengisiannya terlalu cepat ya. Jadi kalau bisa pelan-pelan, rucuk-rucuk, dikasih gini, kalau bisa dikasih obeng biar kita ngisinya pelan. Terus apa namanya, airnya itu merata ke semua kisi-kisinya. Kalau kita langsung tumpahkan dengan deras, itu biasanya cuma 2 botol atau 3 botol aja itu sudah penuh di sininya, sudah meluber. Kalau kita pelan-pelan seperti ini bisa masuk 3, bahkan 3,5, bahkan 4 botol bisa masuk. Yang ini saya skip aja, caranya seperti ini, pelan-pelan sampai diisi ininya penuh, baru kita starter. Starter itu nanti ada caranya untuk mengeluarkan anginnya yang terperangkap di dalam saluran radiator ini ya. Sudah diisi tadi, masuk sekitar 3 liter lebih. Ini sudah sampai permukaan. Nanti yang di cadangan ini dilepas ya, terus ditaruh bawah biar melubernya ini masuk ke bak pembuangan di bawah. Jadi nanti yang di tangki cadangannya, reservoirnya itu dapat coolant baru. Sekarang kita starter. Monggo mas, starter mas. Ya, kita starter sama kita lihat teman-teman level atau volume dari coolant ini. Kalau kurang
segera kita tambah. Dan nanti waktu proses bleeding itu pasti akan ada gemuruh-gemuruh seperti busa ya. Itu tandanya adalah udara yang terperangkap di saluran ini keluar. Itu kita lakukan ini tanpa AC, tanpa digas, kondisi idle seperti ini, sampai kipas radiator fan-nya ini nyala semua sendiri. Kipas fan ini nyala sendiri semua. Itu biasanya di suhu sekitar 95 sampai 96 derajat. Ya, ini tinggal kita tunggu aja, memang sedikit sabar untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam saluran radiator ini. Sambil kita nunggu gelembung-gelembung udara yang keluar, dan ini kalau kurang selalu ditambah, kita isi tangki cadangan. Kalau habis dari kuras itu ditambahin teman-teman ya, ditambahin sedikit, sekitar 10 cm dari batas maksimal. Gunanya ya itu tadi, kalau ada udara yang masih tidak keluar semua, biar nyedot dari sini langsung kalau kurang. Ini cuman baut 10 aja kalau ngelepas. Ini di bawah ini yang bautnya keluar itu, ini tinggal kita pasang lagi aja. Jangan lupa selangnya nanti dipasang dan tutupnya dipasang dengan rapat ya. Tutup dipastikan juga ndak jebol. Ini fungsinya sangat riskan. Kalau radiatornya kurang, dia nyedot dari cadangan. Kalau radiatornya berlebihan, dia buka akan dibuang ke tangki cadangan. Ini fungsinya sangat riskan untuk di radiator. Biasanya kalau yang mobil lama ininya patah, jadi dia tidak ada valve-nya, langsung los. Ini suhu masih di 82. Suhu masih di 82 derajat ya. Nanti muter sendiri di km di derajat 95 sampai 96 Mobilio rata-rata. Dan ini juga kan saya fan kontrolnya off. Nanti kalau dia suhunya di 95 atau 96, dia akan on, menandakan dia butuh dinginkan sama kipas radiator. Kalau teman-teman habis ganti radiator, jangan lupa soket-soket kipasnya dipasang dengan sempurna. Takutnya soketnya tidak terpasang, nanti kipasnya tidak berputar dengan maksimal. Tetap jangan dipasang dulu teman-teman ya, yang di tangki cadangan. Kita masangnya ini terakhir kalau kipas sudah mutar, baru kita pasang selang dan tutup, baru dipasang sini. Ini selama ini kita taruh di bawah aja, biar pembuangan kalau dia meluber seperti ini. Ini mobil ini jarang sekali ini gelembung-gelembung keluar sampai meluap. Yang sering itu di mobil lama, Jazz GD3, ada Jazz GD8, CR-V generasi kedua RD4, itu sangat susah untuk kuras air radiator atau bleedingnya, itu sangat susah sekali. Bahkan bisa sampai nyembur-nyembur ke atas, meluap-meluap seperti itu, seperti air mendidih ya. Ini tadi kan ada gemuruh ya. Gemuruh itu menandakan dia mengeluarkan udara yang terperangkap di salurannya. Ini biasanya kalau dia mau panas, mau mendekati temperatur normal, gemuruhnya semakin kecil-kecil, seperti air mendidih gitu. Nanti kalau teman-teman perhatikan, tidak lama kemudian kipasnya akan berputar. Tinggal kita isi sampai penuh, tidak nyedot. Ini gemuruh-gemuruh keluar lagi, tidak nyedot, baru kita tutup lagi. Kalau yang mobil ada heaternya, begitu kipas nyala, kita AC-kan on, heaternya diaktifkan. Karena fungsinya, kalau kita aktifkan heater, radiator cooling-nya akan masuk ke heater sana, biar udara yang terperangkap di heater itu sekalian keluar. Kalau yang Mobilio tanpa heater, begitu nyala ya langsung kita tunggu aja sampai tidak nyedot, baru kita tutup. Suhu masih di 85 ya teman-teman. Semakin mendekati ke suhu normal, gemuruh-gemuruh itu semakin banyak ya teman-teman ya. Tidak usah khawatir, pokoknya tidak meluap, tidak masalah. Ini suhu masih di 88. Sabar, memang sabar ya. Video tutorial ini kalau bisa jangan di skip, harus sabar biar tidak kelewatan. Kalau kelewatan takutnya ya kurang maksimal. Suhu menunjukkan di 91,
gemuruh-gemuruh semakin banyak, tapi kecil-kecil ya. Tadi kan besar-besar, ini kecil-kecil. Nanti semakin mendekati ke 95, 96, semakin kecil, kipas nyala, dia akan nyedot, baru kita isi sampai penuh, terus kita tutup, kita pasang selang, selesai. Tanpa heater soalnya mobilnya. Kalau yang CR-V atau mobil-mobil lama Honda yang ada heaternya, setelah kipas nyala harus kita AC on, heater diaktifkan. Jadi fungsinya memasukkan atau mengeluarkan udara yang terperangkap di saluran heater. Ini masih 92, udara-udara gelembung semakin banyak tapi kecil-kecil. Nanti kalau dia semakin mendekati suhu normal, semakin kecil sekali gemuruh-gemuruhnya. Ini memang kita harus sabar, butuh waktu sekitar 15 menitan untuk bleeding ini. Ini teman-teman ya, kelihatan ya gemuruh-gemuruh nih ya. Kalau mobilnya Jazz GT3 jangan mendekat seperti ini ya, karena bisa meluap. Kalau mobilio, mobil baru-baru enggak masalah. GT3 sama CR-V generasi kedua atau City GT8 itu bahaya untuk kuras air radiatornya. Di 94 masihan kurang sekitar 1-2 derajat. Kalau kita punya scanner gini enak, kita bisa tahu kondisi derajatnya mobil kita. Tapi kalau kita tidak ada ya rata-rata seperti itu, 95 sampai 96 baru dia nyala. Baru dia switch fan mengirim sinyal ke ECU untuk mendinginkan, untuk memutar kipas untuk mendinginkan radiator. 95. Semakin kecil-kecil gemuruhnya. Ini semakin kecil-kecil ya. Ini sama proses learning ya, habis di tune up mobilnya. Learning ini nanti habis kipas nyala masih nunggu lagi 10-15 menit teman-teman. Prosesnya agak panjang untuk kalau nunggu komplit. Kalau suhu mobil CR-V bisa sampai 98 baru nyala kipasnya. Nah ini sudah nyala on, kipasnya pasti on ya, kipas ini on, kipas cooling on, kipas extra juga on. Baru kita tambah, ini pasti kan kurang nyedot ya kan, nyedot kita tambah terus, nggak usah pakai AC on. Kita tambah sampai dia nggak nyedot, sampai di permukaannya nggak masuk ke dalam ibaratnya. Oke, masih sudah tenang sampai tidak ada gemuruh. Kalau bisa ditunggu ya, sabar ya. Sudah tenang, oke, tinggal kita tutup. Dia sudah tidak nyedot, sudah tidak masuk, tidak ada gemuruh, tinggal kita tutup aja. Oke, Mas, tutup Mas. Tinggal kita tutup, kita pasang selang ini, selang reservoir. Pikir Mas. Ini stikernya kita pasang nanti aja, ini ya, di atasnya terakhir aja seperti ini sampai mentok ya, terus kita tutup. Sudah selesai proses bleeding, dipastikan selang-selangnya nancap semua. Oke, jangan lupa tadi ini ditambah sekitar 5-10 cm untuk penambahan radiatornya. Sementara mungkin konten ini aja dulu, semoga bermanfaat sebagai pengetahuan kita semua. Jadi untuk mengisi radiator atau setelah kuras radiator tidak sembarangan isi, tidak langsung diisi dan ditutup. Ada prosedur yang harus dilakukan, bleeding radiator untuk mengeluarkan sisa udara yang terperangkap di saluran radiator. Ya, sementara mungkin itu aja teman-teman ya. Mohon maaf bila ada audio atau video yang kurang jelas atau kata-kata yang kurang jelas, mohon dimaklumi. Salam sejahtera semua, terima kasih.